ya. Awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singgingi. Ya, pakai matre, ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 gede buat teman-teman semua ya. Nah, ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Oke, tuh. Oke. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi. Stop. Pertama saya sudah membaca berita yang beredar melalui media online maupun media sosial bahwa terkait dengan kasus Bupati Kuansing yang di OTT karena jual beli jabatan. Namun dalam pendalaman dari KPK juga terkait dengan pelepasan kawasan di Kuantan Singgingi. Nah, untuk itu saya ingin merespon kepada publik. Pertama, kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Oleh itu kami akan membantu KPK, akan kooperatif ya. Dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikat baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini. Proses penyidikan dan ini baru awal. Gitu. Kemudian untuk pengembalian bahwa tadi ada fakta-fakta, ada pihak-pihak lain yang juga mengetahui ada fakta pengembalian itu, ya tentunya kalau memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah, ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Nah itu, apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik? Ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal-awal penyidikannya. Pemanggilan ini tentu akan bergantung kepada seberapa kuat informasi ataupun juga fakta-fakta keterangan yang didapatkan dalam proses penyidikan ini terkait dengan untuk apa amplop tersebut, berapa besarannya, dari mana sumbernya. Memanggil tentu harus berdasarkan kuatnya alat bukti maupun fakta-fakta yang dimiliki oleh penyidik KPK. Yang pertama, kalau diberikan amplop oleh pihak lain, ketentuannya harus menolak. Setelah itu, kalau memang tidak tahu bahwa ada pemberian, bisa melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK. Nah, ini kok kemudian ada pemberian amplop, tapi tidak ada langkah-langkah yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tidak ada penolakan, juga tidak ada pelaporan kepada KPK. Tentu ini bisa menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan di kemudian hari. Mbak Zindi. Nah, Mas Zainur, berarti kalau misalnya kan dalihnya karena ada agenda dinas, memang ada jeda pengembaliannya sampai beberapa hari. Kalau kayak gitu sebenarnya sudah bisa ditemukan ada dugaan tindak pidana atau masih lampu kuning? Begini Mbak Zindi, jadi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebagaimana pasal yang disangkakan kepada Bupati Kuansing, pasal 12 huruf A kecil misalnya,
di sana adalah ketika penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Belum menerima uangnya atau barang suapnya, Mbak Cindy, selama sudah ada janji, pertemuan maksud antara pemberi dan penerima, tindak pidananya sudah full, sudah terjadi, full toid, Mbak Cindy. Artinya itu sudah merupakan satu tindak pidana yang sempurna. Tetapi untuk kasus Menhut ini memang KPK perlu melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan atau tidak? Tentu kalau ditanya ya pasti jawabannya kan tidak. Oleh karena itu perlu juga di cross check dengan alat-alat bukti yang lain. Misalnya dicek komunikasi digitalnya melalui pesan WhatsApp misalnya, atau melalui dicek CCTV, dicek keterangan dari tersangka, saksi-saksi yang lain. Nah, tapi kalau semuanya clear, memang Bupati Kuansing misalnya hanya datang ke kantor Kemenhut, naruh amplop, nggak bilang apapun, terus kemudian orangnya pulang, ya mungkin barangkali di situ belum akan terpenuhi unsur pasal. Tetapi kalau ada pengetahuan, ada kesepakatan, maka itu tindak pidananya sudah sempurna, Mbak Cindy. Artinya apa yang disampaikan Pak Menteri ini seolah mengkonfirmasi ya terkait dengan keterangan awal yang didapatkan oleh tim penyelidik ya, bahwa Bupati ini mengumpulkan uang terkait dengan pelepasan kawasan izin hutan kawasan terbatas. hutan. Yang kemudian pada tanggal 2 Juni ini Bupati ketemu dengan Pak Menteri. Ya. Kemudian ada amplop di situ. Nah, terkait dengan peristiwa amplop ini, Mas Yogi, ini ada irisannya ya antara penindakan dan juga pencegahan. Ya, bahwa kemudian Pak Menteri tanggal 3 Juli kemarin melaporkan ke KPK dalam kerangka pencegahan. Tapi tentu dari laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Pak Menteri itu, meskipun ini di ranah pencegahan ya, KPK pasti akan lakukan verifikasi, akan lakukan analisis ya, terkait dengan materi laporan tersebut. Karena yang dilaporkan hanya berita acara penolakan. Bahkan PLT Direktur Penyidikan KPK mengatakan ya, pengembalian gratifikasi tidak serta-merta menggugurkan unsur pidananya. Jadi seharusnya ya, seyogyanya ketika seorang penyelenggara negara melaporkan penolakan gratifikasi, harusnya apa yang menjadi objek gratifikasi itu juga dilampirkan dalam laporan. Artinya dalam hal ini harusnya ketika Pak Menteri menerima uang tersebut di tanggal 2 Juni, sesegera mungkin itu dilaporkan ke KPK, laporan penolakan. Artinya masih ada amplop berisi uang. Ini sudah berjarak 10 hari tapi diserahkannya ke ikan, bukan ke KPK. Artinya memang sequel waktu ini juga akan menjadi poin analisis, Mas Yogi. Dan itu akan jadi perhatian KPK ya. Ya, di samping soal apakah yang dilaporkan Pak Menteri ini berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Apakah ini gratifikasi atau suap? Sudah sangat telanjang. Menurut Anda apa ini? Sangat telanjang gitu loh ya. Telanjang? Artinya sangat terbuka bahwa ini adalah suap. Suap, Dari mana? Misalnya begini, saya kira kita nggak ajarilah ikan itu berenang. Berenang itu udah tahu dengan sendirinya. Seorang menteri, Mas Yogi, kalau dia mengatakan dia tidak tahu bagaimana proses pengembalian gratifikasi atau penolakan Mas Budi tadi. Masa saya kemarin itu bilang nggak sampai setengah jam. KPK itu udah membantu publik sesungguhnya bagaimana mudah, bahkan melalui online itu bisa. Maksudnya begini, apakah Republik ini... Anda mau bilang bahwa aneh seorang menteri tidak tahu kalau pengembalian gratifikasi makanya itu justru harusnya ke desain, KPK gitu. ya, justru desain tanggalnya, kemudian tanggal 2 ketemu, kemudian tanggal 17 hari, kemudian tanggal 12, kemudian baru saya kembalikan. Justru di situ menurut saya mensreanya itu sangat telanjang. Artinya adalah bukan saja ini gratifikasi, tetapi upaya untuk menutupi dugaan. Jadi memang kita sudah ada agenda rapat nanti tanggal 14 Juli dengan Menteri. Itu yang sudah teragenda, bukan teragenda. Yang khusus karena terkait merespon kasus amplop ini. Jadi kita ini belum bisa sidang karena memang kita sedang banyak kunjungan kerja ke daerah. Kita dibagi tugas karena memang banyak panja-panja, termasuk panja alih fungsi lahan. Ada panja alih fungsi lahan, sedangkan Bu Titi sendiri juga kan jadi ketua tim alih fungsi lahan. Nah jadi mungkin belum ada agenda karena belum bertemu semua, tapi kita sudah pasti agendakan dan memang kalau mendesak kita bisa panggil secara mendadak untuk dipanggil. Fokusnya apa? Ingin meminta penjelasan ya? Karena kalau agenda
kemarin itu kita berkaitan dengan masalah El Nino. Ya, kan Tapi kalau yang terkait ini ada nggak? terkait ini belum Mungkin ada. atau nggak? Oh, belum ada. Belum ada. Tapi saya yakin kemarin juga Wakil Ketua Komisi sudah menyampaikan akan dipanggil segera. Juga Pak Firman juga sudah menyampaikan dan beberapa anggota juga sudah menyampaikan untuk ada segera klarifikasi agar terang benderang masalah ini. Dan itu bisa lebih cepat ya dari Iya. Bisa lebih cepat. Atas nama rakyat Mas Arif, ya itu harus pertama Harus, agenda karena El Nino boleh lah agenda sebagai nomor 2 jadinya. sebagai lembaga politik yang mengawasi eksekutif, saya kira Pasti. akan ke sana. Selalu akan ke sana. Pasti akan ke sana. Meskipun Catat ya, dengan Mas, ya? Ya, Mas Arif, dengan pasti. tetap mengedepankan asas praduga bersalah. Tapi juga tetap harus equal Iya. for the law. Oke. Bagaimanapun harus setara. Iya. Tidak boleh si kaya si miskin, menteri Iya, bukan iya. menteri. Betul. Tetap harus dipanggil. Kita akan bahas dalamnya lagi apakah amplop ini suap atau gratifikasi. Kita akan sambung lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum.